sulit sekarang untuk membangun perasaan bahagia. Kira-kira kenapa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Hai teman-teman, apa kabarmu hari ini? Di tengah kehidupan sekarang dengan begitu banyaknya fenomena yang membuat kita tercengang, sedih, kaget, khawatir, cemas, bahkan anxiety. Itu nggak mudah banget rasanya kita merasa bahagia. Iya nggak? Sulit sekarang untuk membangun perasaan bahagia. Kira-kira kenapa ya? Kalian tahu nggak? Apa penyebab terbesar yang membuat orang nggak merasa bahagia? Atau apa penderitaan terbesar manusia? Ternyata sebab besar yang bikin manusia itu nggak merasa bahagia atau penderitaan terbesar manusia bukan karena dia punya duit atau nggak punya duit, bukan karena dia populer atau nggak populer, bukan karena dia pintar atau bodoh, bukan karena dia miskin atau kaya, bukan tentang persoalan hidup mereka. Bukan itu loh ternyata. Sebuah riset menyimpulkan penyebab utama penderitaan manusia adalah terlalu memikirkan apa yang dipikirkan orang lain tentang kita. Iya, itu menurut pakar Rory O'Connor. Beliau adalah seorang ilmuwan dari University Glasgow, meneliti tentang suicide. Dan dia punya istilah namanya social perfectionism. Ternyata teman-teman, satu hal ini juga yang jadi penyebab utama orang memutuskan untuk suicide. Sedih ya? Bahkan akhir-akhir ini ada berita di negeri sendiri, seorang ibu di Bandung rela menghilangkan nyawanya, bahkan rela menghilangkan nyawa kedua anaknya karena merasa tertekan. Ini perasaan seorang ibu yang merasa tertekan. Entah tekanannya dari mana, begitu banyaknya yang ya kita lihat surat wasiatnya beliau. Tapi kalau kita bicara ini tentang masalah ekonomi, faktanya seorang artis di Korea terkenal, cantik, kaya raya, dia pun memutuskan untuk menghilangkan nyawanya di usia yang masih cukup belia, di tengah karirnya yang sedang cemerlang. Oleh karena itu teman-teman, aku mau bahas ini karena ini cukup serius ditanggapi. Aku sebagai seorang perempuan dan sebagai seorang ibu sedih dengernya. Aku cuma pengen merangkul, aku ingin menguatkan, aku ingin kita sama-sama bisa mengurangi tekanan. Karena yang udah kita tahu, menurut peneliti, yang membuat orang sampai kepikiran ingin menghilangkan nyawa, sesuatu hal yang paling berharga dalam hidup, karena tekanan. Dia merasa sendiri, dia merasa tidak disupport, dia merasa kehilangan segalanya. Apa iya kita benar-benar kehilangan segalanya? Apa sih sebenarnya yang kita cari? Apa sih sebenarnya yang kita harapkan? Pernah nggak kalian tanya itu? Masalahnya adalah kita salah bergantung. Teman-teman tahu nggak? Menurut ulama, orang yang paling bahagia itu adalah
orang yang meletakkan pusat perhatiannya hanya kepada Allah, hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Dialah zat yang paling pantas. Dia Maha Penyayang, Maha Pengasih. Mungkin selama ini kita udah terlalu jauh karena jarak yang gak pernah kita deketin. Aku cerita nih tentang pengalaman hidupku. Waktu pandemi itu, aku memutuskan untuk resign dari profesiku sebagai seorang pilot dengan jabatan sebagai seorang kapten. Belasan tahun aku berkarir, hidup selalu dipuja-puja, dieluk-elukan, dibilang hebat, dibilang perempuan hebat. Ternyata itu memabukkan. Pujian-pujian itu membuat aku kecanduan. Kamu tahu gak sih, orang mabuk itu ciri-cirinya apa? Hilang kesadaran kan? Jadi lupa diri, gak bisa berpikir jernih. Lalu saat pandemi, Allah takdirkan aku untuk resign dari sebuah maskapai penerbangan terhebat, terbagus di Indonesia. Karir yang luar biasa. Qadarullah aku harus berhenti karena ya kita tahu pandemi itu berefek kepada banyak sektor, termasuk sektor penerbangan. Aku berhenti jadi seorang pilot yang tadinya aku selalu dipuji, belasan tahun aku dipuji. Ketika aku jadi ibu rumah tangga, aku merasa haus pujian. Aku hilang arah. Aku cemas, aku khawatir, hidupku rasanya gak nyaman banget. Itu benar-benar membuat aku kecanduan. Tapi ternyata Allah Maha Baik. Allah memberikan kondisi seperti itu untukku karena Allah ingin menyelamatkanku. Haus pujian manusia itu memabukkan. Teman-teman, ternyata Allah tuh ngelindungin aku. Karena pujian itu juga adalah ujian kebaikan. Karena ketika kita dipuji, kita bisa jadi akan merasa takjub, kita merasa sombong, superior. Bahkan kita akhirnya bisa lupa sama nikmat Allah. Padahal kan semuanya asalnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika aku diberi ujian itu, aku langsung muhasabah. Aku introspeksi diriku sendiri. Dan aku berusaha mencari jalan keluar agar Allah membimbing aku untuk bisa selesai dan melewati ujian ini dengan baik. Teman-teman, yuk kita saling rangkul, saling mengingatkan, dan tidak memberi tekanan. Kalau ada orang yang ada di sekitar kita itu kelihatan kelelahan, butuh dukungan, kita dukung. Kita berikan support. Kita berikan mereka ruang untuk meluapkan kesedihannya. Dan selalu bimbing dia untuk terus berada di jalan kebenaran. Bimbing dia agar dia selalu ingat bahwa Allah lah yang paling mencintai kita dan paling layak untuk mendapatkan perhatian dari kita. Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. So teman-teman, sekarang kita janji ya buat saling ngingetin, buat saling merangkul. Di channel ini jangan lupa follow YouTube aku, subscribe untuk dapat materi-materi lainnya. Kita bertumbuh bersama ya. Kita berproses bersama. Kalian hebat.